Peristiwa mengenaskan ini terjadi di kota Amstetten, Austria, dimulai pada 28 Agustus 1984. Saat itu, Elisabeth Fritzl yang masih berusia 18 tahun hilang tak diketahui rimbanya. Dipicu rasa panik, ibunya yang bernama Rosemary mengajukan laporan orang hilang kepada kepolisian setempat. Pihak kepolisian kemudian meminta keterangan ayah Elisabeth yang bernama Joseph Fritzl. Kepada polisi, Joseph mengaku tidak tahu kemana anak perempuannya pergi. Dia menduga-duga Elisabeth bergabung bersama sekte agama tertentu. Namun, lama tak ada kabar beritanya. Tiba-tiba datang sepucuk surat dari Elisabeth. Dalam surat itu, dia bercerita alasan kenapa meninggalkan rumah lantaran bosan dengan kehidupan keluarganya dan memilih melarikan diri. Namun itu adalah surat yang direkayasa oleh ayahnya sendiri demi menutupi kebohongannya kepada istrinya, termasuk kepada polisi. Karena sebenarnya Elisabeth tidaklah hilang, melainkan disekap oleh Joseph di ruang bawah tanah rumahnya. Nah, peristiwa penyekapan itu dimulai pada 28 Agustus 1984. Saat itu, Joseph memanggil putrinya ke ruang bawah tanah rumahnya dengan alasan membantunya memasang pintu ruang bawah tanah yang baru direnovasi. Saat Elisabeth memegang pintu, Joseph beraksi dengan membekap anaknya dengan handuk yang telah diberi obat bius. Disinilah penderitaan Elisabeth dimulai. Setiap pukul 9 pagi, Joseph ke lantai bawah tanah. Alasannya kepada istrinya sedang membuat rancangan mesin yang akan dijualnya. Kadang-kadang dia menghabiskan malam di sana. Selama kurang lebih 24 tahun disekap, Elisabeth melahirkan 7 orang anak. Pertama, sekitar tahun 1988 atau 1989, bayi perempuan bernama Kerstin lahir dari pasangan ayah dan anak ini. Diikuti kelahiran Stefan setahun kemudian. Lalu pada bulan Mei tahun 1993, Lisa lahir dan ditinggalkan di depan rumah keluarga ini. Pada Desember 1994, Monica lahir. Kemudian pada Mei 1996, Elisabeth melahirkan anak kembar. Salah satunya meninggal lalu dibakar Fritzl di tungku pembakaran. Sedangkan anak bernama Alex tinggal bersama ibunya di bawah tanah. Namun sebelumnya, Elisabeth juga melahirkan seorang anak bernama Felix. Menurut surat kabar Jerman Bild, pada bulan Desember, Elisabeth sebenarnya sempat meloloskan diri, namun ditemukan dan dipaksa kembali ke ruang bawah tanah. Pada tanggal 19 April 2008, Elisabeth memohon kepada ayahnya agar membawa Kerstin ke rumah sakit akibat penyakit gagal ginjal yang dideritanya. Saat itulah pihak rumah sakit menghubungi polisi, termasuk media massa, agar bisa menemukan di mana ibu Kerstin. Khawatir akan keselamatan anaknya, Elisabeth memohon kepada ayahnya agar bisa menemui anaknya. Lalu, pada 26 April 2008, Elisabeth dan ayahnya pergi ke rumah sakit tempat Kerstin dirawat. Saat itu pula, penelpon tanpa nama menghubungi polisi dan keduanya ditangkap. Elisabeth kemudian menceritakan kejahatan ayahnya. Setelah penangkapan itu, Joseph lalu ditahan dengan tuduhan penganiayaan seksual, inses, dan penculikan, sedangkan Elisabeth dan anak-anaknya dalam perlindungan pihak berwenang. Pada 28 April tahun 2008, Joseph mengakui menyekap putrinya di ruang bawah tanah selama 24 tahun. Sehari kemudian, diumumkan hasil tes DNA dan membuktikan kalau Fritzl adalah ayah dari semua anak-anak putrinya.
Elizabeth kemudian hidup di bawah identitas baru di sebuah desa rahasia di Austria yang hanya dikenal sebagai Desa X. Saat usia Elizabeth menginjak 43 tahun atau beberapa waktu setelah dibebaskan dari ruang bawah tanah, akhirnya dia bertemu dengan keluarga besarnya. Pertemuan itu berlangsung mengharukan di sebuah klinik di mana mereka menjalani terapi psikologi. Dalam reuni itu, Elizabeth bertemu ibunya, Rosemary. Dari hasil penyelidikan, tidak ditemukan keterlibatan Rosemary dalam kasus tersebut. Sedangkan anak Elizabeth tidak mengetahui peran ganda ayah mereka yang juga kakek mereka. Pihak medis yang menangani keluarga ini juga mengakui kalau anak-anak Elizabeth mulai terbiasa dengan sinar matahari setelah sekian lama tinggal dalam ruang bawah tanah. Elizabeth pun disebutkan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya.